Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Hanya lakukan pekerjaan akuntansi selama pemberitahuan 2 minggu resign. Setelah bekerja di pekerjaan kantor yang toksik selama beberapa tahun, aku memutuskan sudah waktunya untuk pergi. Aku memberi sedikit lebih dari pemberitahuan 2 minggu resign dan mulai mengatur segudang tugas untuk diserahkan. Aku adalah asisten akuntan, dan perusahaan telah menciptakan posisiku dan menambahkan berbagai tugas dengan departemen lain selama bertahun-tahun. Aku membantu dengan akuntansi, inventaris, audit, layanan pelanggan, pemasaran, penjualan, dan acara. Manajer utamaku, kami akan memanggilnya Barb, adalah manajer akuntansi dan selalu menyusahkan karena dia memberikan pekerjaan tambahan kepadaku. Tetapi kemudian menolak untuk mengakui kalau aku melakukan pekerjaan untuk departemen lain selain miliknya. Dia adalah alasan utama aku pergi. Setiap hari aku bertanya kepadanya apakah kami dapat mengadakan pertemuan untuk membahas tugas-tugasku yang berbeda, bagaimana aku mengaturnya, dan bagaimana menyelesaikannya karena tidak ada yang melakukan tugas-tugas ini di perusahaan kecuali aku. Dia menolak untuk bertemu denganku dan mengingatkan aku untuk mengikuti tenggat waktu. Tidak masalah. Selama 2 minggu ke depan, Barb tidak menghiraukan satu tugas pun dariku. Dia menolak untuk bertemu denganku karena alasan apapun, dan secara konsisten mengirim email merendahkan tentang kurangnya upaya kerja yang dia lihat dariku. Aku tidak menyimpan email lagi, tetapi semuanya menyertakan pesan yang sama. Aku bosnya, lakukan saja pekerjaanmu. Aku membawa masalah ini ke pemilik karena aku bekerja sama dengan dia. Tentang bagaimana aku merasa seperti tidak ada jembatan ke orang berikutnya di posisiku. Aku diberitahu, Barb menjalankan departemen akuntansi, jadi lakukan apa yang dia katakan. Ya bu. Aku muncul setiap hari dan bekerja seolah-olah aku tidak akan pergi. Manajer lain bertanya kepada aku siapa yang mengambil alih tugas yang aku tangani untuk mereka. Aku merujuk mereka ke Barb, yang memberitahu mereka kalau dia menangani akuntansi, bukan departemennya, dan berhenti membuang-buang waktu. Barb kemudian mengatakan kepada aku untuk hanya mengerjakan tugas-tugas terkait akuntansi karena itu adalah pekerjaanku, terlepas dari berapa tahun terakhir tugasku tersebar di seluruh perusahaan. Aku mendapatkan ini secara tertulis, dan mencetak beberapa eksemplar untuk menjaga diriku sendiri. Pada hari terakhirku, Barb menelpon aku di kantornya dan memarahi aku karena mengabaikan 75% pekerjaanku. Secara khusus, inventaris jatuh tempo hari itu, dan aku belum mengerjakannya. Aku mengingatkannya tentang permintaan hanya kerja akuntansi, yang dia klaim dia tidak mengacu pada inventaris juga. Dia mengatakan kepada aku untuk menyusun daftar semua pekerjaan non-akuntansi yang aku tangani, yang aku siapkan dengan daftar. Banyak dari ini memiliki tenggat waktu yang terlewat atau segera datang, tetapi aku telah mengabaikan instruksinya. Aku diberitahu jika aku tidak memenuhi tenggat waktu selama seminggu, dia tidak akan memberi aku referensi yang baik. Dia juga mengatakan kepada aku untuk tinggal sampai larut seperti yang aku butuhkan untuk menyelesaikannya. Aku tidak membutuhkan referensinya, dan aku tidak akan begadang di hari terakhir. Aku meneruskan email Barb yang memberitahu aku untuk tidak menyelesaikan pekerjaan lain apapun kepada pemilik, bersama dengan daftar tenggat waktu yang terlewat atau terlupa yang tidak akan dipenuhi sekarang. Kemudian aku keluar dan pergi, dan tidak pernah kembali. Ini terjadi bertahun-tahun yang lalu, dan dari apa yang aku dengar, dia masih menjalankan departemen akuntansi untuk mereka. Aku adalah orang yang disalahkan karena tugas tidak selesai. Baiklah. Cerita kedua. Kalian membatasi komisi pada kendaraan kami yang paling laris karena kamu tidak melakukan pekerjaan tambahan, jadi kamu seharusnya tidak mendapatkan uang tambahan. Baiklah, mari kita lihat bagaimana itu berhasil untuk mereka. Kembali pada tahun 2014, aku menjual mobil, Ford khususnya. Untuk semua yang bukan penggemar mobil, baik Mustang dan F150 mendapatkan desain ulang untuk tahun 2015. Dan Ford baru saja mengumumkan tidak akan ada Shelby Mustang atau Raptor F150 untuk tahun 2015. Seketika kami mengirimkan beberapa panggilan sehari tentang kendaraan ini, dan hampir dalam semalam, inventaris yang kami miliki datang dengan penyesuaian pasar 10-20 ribu USD karena permintaan. GM kami menyukai kedua kendaraan, dan menukarnya kapanpun dia bisa karena dia suka mengobrol tentang kedua kendaraan itu dengan pembeli. Jadi kami memiliki 21 Raptors dan 6 Shelby masih di tempat parkir ketika aku menjual taksi Raptor merah ruby dengan harga $10.000 di atas stiker di akhir bulan. Keduanya adalah angka gila untuk kurang dari 200 mobil baru yang kami jual per bulan. Dengan penjualan, aku harusnya mendapat komisi sekitar $4.200, tetapi cekku hanya mendapatkan $1.700. Pada pertemuan Sabtu pagi pertama setelah hari gajian, kami diberitahu komisi untuk kendaraan semacam itu akan dibatasi hingga $2.500.
retro ke bulan lalu, sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya diabaikan dalam rencana pembayaran kami. Ada banyak keluhan, tetapi manajemen berdiri teguh. Mengutip betapa mudahnya kesepakatan Raptor atau Shelby, mereka tidak salah tentang itu. Tidak ada yang namanya test drive sampai kesepakatan selesai. Mereka dapat mengendarai mobil sebelum membelinya, tetapi hanya setelah kami memiliki pesanan pembeli yang ditandatangani, aplikasi kredit, dan kesepakatan telah diajukan dan disetujui. Mereka umumnya masuk dan keluar dalam waktu kurang dari 45 menit, jika tidak setengah jam. Tetapi tetap saja, dealer mendapatkan uang gratis dan tidak mau berbagi. Isyarat malicious compliance. Aku berbicara dengan beberapa penjual lain yang sama-sama kesal dengan manajemen, dan kami berkolusi. Aku menyiapkan makro atau widget Excel kecil yang akan mengambil harga atau penahanan faktur, menambahkan paket dan yang lainnya, dan mengeluarkan harga penjualan yang akan menghasilkan komisi $2.500. Aku mengirimkan ke setiap penjual yang kami miliki, dan semua orang menggunakannya. Hanya butuh 3 pesanan pembeli yang ditandatangani dengan nomor yang tampaknya sewenang-wenang untuk kantor mengetahui apa yang kami lakukan, dan untuk mengadakan pertemuan lain. Pertemuan itu pada dasarnya adalah manajemen meneriaki kami, dan seluruh staf penjualan dengan tenang berkata, "Lepaskan aturan itu, atau kalian tidak akan pernah melihat pesanan pembeli lain yang ditandatangani melebihi itu anjing." Aturannya dihapus 3 hari kemudian. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.